akan itu akan sangat mengganggu jadinya kalau ada etika itu bisa jadi nanti ya jatuh dengan sendirinya. Kalau kita memiliki etika yang baik, udah pasti kita itu bisa bertahan dengan baik di sebuah perusahaan atau di instansi manapun itu. Kemudian untuk slide berikutnya, Pak. Nah, ini saya ngutip ya untuk pengertian etika kerja. Jadi ini saya mengutip dari KBBI tahun 1998 ya. Jadi KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika merupakan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, jadi mengenai ajaran itu mengenai benar dan salah. Jadi etika ini mengenai benar dan salah, apa yang boleh kita lakukan di kantor, apa yang nggak boleh kita lakukan di kantor. Jadi itu semua ada batasan-batasan, jadi nggak asal. Jadi harus ada sopan santun atau harus ada greeting, menyapa tamu dan lain-lain itu merupakan etika juga. Terus secara etimologi ya, etika itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos itu merupakan habitat cara pikir, akhlak maupun ajaran perilaku manusia tentang benar dan salah. Nah, jadi itu untuk etika itu. Perilaku manusia tentang benar dan salah. Itu dari bahasa Yunani, ethos. Kemudian untuk kalau kita udah dengar kata etika pasti ada juga yang namanya. Nah, apa bedanya sama etika? Jadi kalau etika tadi ajaran mengenai perilaku manusia yang tentang benar atau salah. Kemudian etiket sendiri itu merupakan tata cara perilaku, ajaran sopan santun, tata krama dalam perilaku manusia. Kemudian untuk etiket ini dia bersifat relatif ya, jadi nggak bisa di semua tempat kita terapkan. Berbeda dengan etika, etika mungkin bisa diterima dari semua daerah, dari semua kalangan maupun masyarakat. Nah, jadi untuk etiket ini lebih mengenai kepada tata cara sopan santun. Misalnya untuk etiket ini eh, kita berjalan di depan orang yang lebih tua. Biasanya kita menundukkan badan atau membungkukkan badan sedikit. Nah, itu kan cuma di daerah tertentu aja yang kayak gitu. Mungkin di negara lain tidak akan menerapkan kayak gitu. Beda dengan etika. Kalau etika itu dia lebih diterima secara universal. Jadi bisa diterima dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi nggak ada batasan tertentu. Kalau etiket tadi dia bersifat relatif. Jadi cuman di wilayah tertentu aja. Misalnya kalau kita etiket tadi ya, kalau kita lagi eh, salaman sama orang, mencium tangan. Mungkin di Indonesia tuh udah biasa, mungkin di negara lain nggak bisa. Atau ada juga yang nggak kayak gitu. Jadi lebih kepada perilaku yang adat istiadat, norma yang bersifat relatif. Kalau etika tadi, misalnya kita mencuri. Kalau kita mencuri itu udah pasti salah itu perilaku. Perilaku itu salah dan diterima juga di Indonesia benar itu. Oh, kalau mencuri itu memang salah. Kemudian di negara lain pun mencuri itu salah. Jadi bisa diterima secara universal kalau etika ini. Kemudian lagi ya satu yang mirip-mirip juga sama etika. Tadi kan udah ada etika, etiket, kemudian satunya itu moral. Nah, moral itu lebih mirip juga sama etika dalam filsafat ilmunya juga mungkin mirip untuk etika dengan moral itu. Jadi untuk
moral itu tentang baik dan buruk. Tadi kalau etika itu benar atau salah. Nah, jadi cuma tipis-tipis tapi secara ini sih sama untuk positif dan negatif. Jadi moral baik dan buruk. Misalnya menraktir teman Anda itu juga merupakan suatu moral yang baik itu. Karena itu suatu kegiatan yang baik secara moral. Mentraktir teman, kemudian membantu teman yang kesusahan juga. Nah, jadi itu ya untuk etika tadi secara KBBI juga mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kemudian berasal dari bahasa Yunani ya secara etimologi. Itu juga sama juga ajaran mengenai perilaku manusia tentang benar dan salah juga. Kemudian saya juga ngutip ini dari Jakfar 2018 ya, mengenai etika kerja. Etika kerja itu merupakan sikap dan pandangan terhadap kerja, kemudian kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok maupun suatu bangsa. Nah, jadi sikap pandangan terhadap kerja. Jadi kebiasaan di kantor, sikap kerja di kantor. Jadi udah punya ciri masing-masing sih. Udah punya aturan masing-masing juga untuk etika kerja. Kemudian juga etika kerja ini juga harus dimiliki oleh setiap personal pribadi tenaga kerja tersebut. Nah, jadi semua pekerja tuh harus ngerti itu etika kerja. Mungkin kode etik profesinya apa. Jadi harus ngerti. Jadi dia itu biar dalam organisasi itu positif nanti energi yang akan dibangun dalam suatu organisasi. Kemudian lanjut tuh slide selanjutnya. Nah, ini untuk selanjutnya ya, untuk manfaat etika kerja. Jadi etika kerja itu ini saya cuman tulis 3 macam ya manfaat etika kerja. Tapi sih kalau kalian mau cari referensi lebih mungkin bisa ya searching di Google dan lain-lain ya. Banyak referensinya. Jadi di sini yang pertama manfaat etika kerja itu untuk meningkatkan tanggung jawab. Nah, jadi ada dampak yang sangat baik ke tanggung jawab. Jadi apabila pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan aturan etika yang berlaku, maka hal tersebut akan menumbuhkan tanggung jawab terhadap tenaga kerja tersebut. Jadi etika kerja itu secara tidak langsung udah bisa meningkatkan tanggung jawab tenaga kerja tersebut. Jadi kalau kita udah bertanggung jawab kan bisa kita dikatakan sebagai seorang yang profesional. Kemudian hasil pasti akan lebih berkualitas dan dapat dipercaya biasanya kalau udah memiliki tanggung jawab. Nah, jadi etika kerja itu seperti yang dibilang di awal tadi kan merupakan fundamental. Jadi emang sangat dasar meningkatkan tanggung jawab tersebut nih salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya sistem kerja akan tertib kalau kita menerapkan etika kerja itu. Jadi secara nggak langsung kultur kerja itu akan menjadi tertib dengan adanya etika kerja. Apalagi setiap personal, setiap staf pegawai itu ngerti dengan etika kerja ya pasti akan tertib. Nggak ada yang akan terlambat, nggak ada yang akan kena skor segala macam ya. Kena apalagi kan surat peringatan. Jadi udah otomatis nih kalau kita ngerti etika kerja itu kita akan berjalan dengan tertib. Jadi perusahaan itu akan lebih mudah juga untuk mengontrol SDM tersebut. Jadi kalau emang kalau udah ada etika kerjanya.
Jadi untuk peluang penyimpangan pun emang akan minim nanti kalau emang pegawai tersebut mengerti terhadap etika kerja. Kemudian juga untuk selanjutnya yang ketiga ya, tadi pertama meningkatkan tanggung jawab, kemudian sistem kerja jadi tertib, kemudian juga yang ketiga fungsi daripada etika kerja ini meningkatkan produktivitas tes kerja. Nah, ini juga penting ya. Jadi nanti SDM itu pasti akan lebih produktif. Jadi berapa banyak beban kerja yang harus dihandle oleh tenaga kerja tersebut, dia mampu nanti menghandle itu dengan baik, dengan hasil akhir yang baik juga. Apabila seorang atasan juga memberikan suatu instruksi, juga pasti akan dieksekusi dengan baik kalau kita tahu tuh etika kerja. Jadi etika kerja itu akan mengontrol dengan sendirinya di budaya kerja kita. Jadi produktivitas dari tenaga kerja itu otomatis akan meningkat. Kemudian efektif juga dia bekerjanya. Dikatakan efektif itu apabila kita mengerjakan itu dengan waktu yang relatif lebih singkat, terus dengan biaya yang lebih kecil, kita efektif. Kemudian dengan energi, sumber daya yang lain pun lebih efisien. Nah, jadi tepat sasaran dia. Jadi etika kerja ini emang harus dimiliki oleh tenaga kerja ya. Terutama untuk ini yang audiens ini kan masih fresh graduate kebanyakan. Jadi ya selama program pemagangan ini boleh kalian observasi di sebuah perusahaan tuh. Anda amati itu. Wah, bagaimana nih itu budaya kerja di sini gimana nih untuk kerjanya. Nah, boleh kalian amati. Nanti pun kalian setelah pemagangan kalian akan ngerti. Nanti apabila Anda udah melamar kerja, keterima, mungkin Anda nggak akan kelabakan lagi nanti salah etika kerja kalau udah kalian ngerti. Jadi tadi kan udah saya bilang juga kalau emang seorang itu ahli di bidangnya tapi nggak ngerti etika juga ya sama aja nanti susah berkembang, susah diterima juga nanti di organisasi. Jadi gimana kita harus menyimbangkan itu? Skill sama attitude sama perilaku tadi. Nah, jadi itu tiga macam ya manfaat etika kerja. Jadi sangat fundamental tadi kan udah dibilang di awal meningkatkan tanggung jawab, sistem kerja jadi tertib, kemudian produktif serta efektivitas kerja pun akan meningkat di sini ya. Kemudian lanjut ke nah ini faktor yang mempengaruhi etika kerja ya dalam satu organisasi. Jadi etika kerja itu juga dipengaruhi beberapa faktor. Ini saya kutip ada 5 faktor, ada agama, budaya, ikan, sosial politik maupun motivasi diri. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang pertama itu faktor agama ya. Eh, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia kan mempercayai atau menyetujui ada 6 agama di yang di kalangan masyarakat ya. Jadi ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian sama Konghucu ya, yang paling terakhir yang ditambahkan. Jadi pada hakikatnya itu agama itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Semua agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi kalau dalam pribadi, personal, seorang tenaga kerja itu apabila dia mungkin agamanya taat atau sering beribadah dan lain-lain, udah pastilah itu energinya positif. Jadi emang faktor etika kerja nanti. Karena kan ajaran-ajaran agama itu pasti memiliki aturan-aturan juga. Jadi apa yang mana yang boleh kita lakukan juga secara agama udah diajarkan.
Nah, jadi agama merupakan pertama ya, karena merupakan kepercayaan ya, yang bawaan lahir sih kebanyakan kalau masyarakat kita kan. Kemudian juga yang kedua ya, faktor yang mempengaruhi etika kerja itu budaya. Maksudnya faktor budaya ini, jadi masyarakat itu kadang-kadang memiliki sistem budaya. Jadi kalau budayanya itu sistemnya maju, pasti mereka akan memiliki etika kerja juga yang baik, etika kerja yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Kalau di dalam masyarakat tersebut menganut sistem budaya yang maju. Begitu budaya apabila di dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu itu menganut sistem budaya yang rendah, otomatis juga nanti mempengaruhi masyarakat tersebut. Jadi masyarakat etos kerja yang rendah juga, etika kerja yang rendah. Bahkan yang paling terburuk bisa jadi nggak memiliki etika kerja nanti. Nah, jadi di dalam masyarakat itu juga sangat mempengaruhi etika kerja, membentuk etika kerja di dalam personal atau pribadi individu. Eh, jadi kayak kita nih kalau ngelihat di masyarakat, kadang kan kita harus milih teman, mana teman yang baik. Itu juga pasti akan memberikan dampak yang baik juga pada kita. Kita berteman dengan pengusaha misalnya. Wah, pengusaha pasti dia itu orangnya ngambil keputusan itu lebih cepat, kemudian jago ngelihat peluang nih, intuisinya jalan. Pasti kita juga secara nggak langsung kalau sama pengusaha berteman itu akan memberikan pengaruh juga terhadap pribadi kita. Nah, jadi kita itu secara nggak langsung dipengaruhi dari budaya tersebut. Teman yang positif juga akan membawa kita kepada yang positif. Begitu juga sebaliknya kalau kita berteman sama yang katakanlah tukang mabuk nih, pecandu narkoba, bukan tidak mungkin nanti kita akan terpengaruh di situ juga. Pasti kita akan pertama sedikit narkoba, lama-lama banyak, habis itu order nih 1 kilo. Wah, itu udah kebablasan nanti udah order 1 kilo kan. Jadi budaya dalam masyarakat itu berpengaruh terhadap etika kita. Di lingkungan kerja yang maju, yang positif, kita juga akan pasti terbawa maju dan positif. Apabila pun sebaliknya dia negatif, pasti kita akan menjadi negatif juga nanti. Itu mengenai budaya. Kemudian yang ketiga itu mengenai pendidikan. Jadi etika kerja juga itu dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan itu juga kadang menentukan kualitas dari SDM. Jadi biasanya SDM yang memiliki pendidikan yang bagus pasti juga dia akan memiliki kecerdasan yang bagus juga, kemudian attitude yang bagus juga. Kemudian juga dari pendidikan itu akan membuat orang memiliki etos kerja yang tinggi juga, jadi akan sangat berpengaruh. Jadi semakin tinggi orang belajar juga, kadang-kadang makin bagus juga pola pikir. Tapi harus dibarengi juga dengan attitude yang baik. Ya, jadi sangat mempengaruhi juga. Kadang juga ada yang pendidikan tinggi tapi nggak ada attitude juga, ya sama juga, nggak jadi juga nanti dalam dirinya itu. Kemudian juga untuk yang selanjutnya ini ketika kerja itu ada sosial politik. Jadi maksudnya itu tinggi rendahnya etika itu dalam suatu masyarakat juga dipengaruhi oleh struktur politik yang akan mendorong orang untuk bekerja keras atau enggak itu dalam menikmati hasilnya. Jadi sosial politik itu berpengaruh juga dari kebijakan-kebijakan politik, dari kayak kan tenaga kerja kan jika semuanya udah diatur dari undang-undang, dari politik itu dilahirkan.
untuk faktor yang mempengaruhi selanjutnya itu mengenai etika kerja. Ini yang sangat dasar juga, yaitu motivasi diri. Jadi setiap orang pribadi itu tentunya memiliki motivasi pasti yang berbeda-beda ya. Bagaimana tapi cara orang tersebut mengolah dirinya pribadi sehingga memiliki etika kerja yang baik atau etos kerja yang tinggi juga. Jadi motivasi ini merupakan suatu dorongan ya, dorongan atau semangat atau apapun itu yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak memiliki dorongan yang tinggi, semangat yang tinggi, mungkin kita juga menjadi pribadi yang akan lebih nggak bersemangat gitu. Pasti akan memiliki etos kerja juga, etika kerja yang pasti rendah juga kalau kita nggak memiliki motivasi yang baik di dalam diri. Kemudian juga cara mensiasatinya juga agar motivasi kita itu bagus, pastinya kita harus memiliki motivasi pribadi atau target secara pribadi. Nah, target itu apapun itu bisa Anda buat dari sekarang. Mungkin untuk fresh graduate kan, mungkin pada umur berapa saya harus memiliki skill apa aja nih, harus ngerti nih, harus tahu nih, wah peluang kerja sekarang ini kayak gimana, persaingannya kayak gimana nih. Terus target saya ini harus kayak gimana nih. Jadi harus ada motivasi. Jadi Anda nanti tidak akan kalah bersaing di dunia kerja yang semakin ketat seperti sekarang ini. Apalagi Belitung kan ini juga tenaga kerja dari luar juga, terutama di hotel kayak sekarang ini juga kita bersaing sama tenaga kerja yang dari luar. Jadi kalau kita nggak memiliki motivasi yang baik, motivasi yang tinggi, ya mungkin kita akan kalah nanti di zaman yang serba cepat. Sekarang ini teknologi serba cepat, juga informasi serba cepat. Jadi kalau nggak ada motivasi untuk maju, motivasi untuk bergerak, ya nggak akan kayak namanya nggak akan mampu nanti bersaing. Nah, jadi untuk motivasi juga ini salah satu yang mempengaruhi etika juga ya. Jadi pribadi kita juga. Jadi sangat dipengaruhi oleh motivasi, agama, budaya, pendidikan, sosial, politik. Jadi itu ya faktor-faktornya yang mempengaruhi. Kemudian tuh slide selanjutnya Pak, bisa digeser Pak tuh slide. Nah, ini ya yang selanjutnya itu ada beberapa tips dalam beretika. Ini tips ini ada beberapa yang saya kasih ya, untuk kita beretika dalam bekerja ya. Yang pertama, mengapa kita harus percaya diri ya? Karena itu penting juga ya dalam kita di dunia kerja lah. Kalau kita nggak percaya diri, pasti kita akan nantinya minder, kemudian ngelihat kerjaan begitu banyak, merasa nggak mampu, kemudian juga merasa kurang terus dari dalam diri kita. Kemudian nyalain diri sendiri lagi nanti. Nah, ini tips yang pertama, jadi tampilkan rasa percaya diri dalam bekerja. Jadi gimana nih cara kita numbuhkan rasa percaya diri tadi? Ya pastinya itu kita harus yakin. Ini modal pertamanya, harus yakin dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Kalau kita yakin kita mampu, kita akan. Nah, jadi kalau kita nggak yakin, ya pasti minder lah terus.
malu bertanya nanti jadinya. Jadi sulit berkembang nanti. Jadi dalam selain yakin dengan kemampuan diri, Anda juga harus mampu berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri? Eh, Mungkin ini bisa kita terapkan juga. Caranya kita harus evaluasi diri ya. Apa aja tuh yang harus kita evaluasi? Biasanya juga di dalam marketing tuh, pasti Anda pernah dengar analisis SWOT, tidak. Nah, jadi ini bisa juga Anda terapkan untuk evaluasi diri ya, untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Caranya itu Anda harus tahu dulu seperti apa nih kekuatan kita nih sebagai SU nantinya yang akan bersaing di dunia kerja. Apa aja nih yang udah kita miliki? Apakah cuma modal ijazah aja? Apakah modal ijazah tambah soft skill training? Apakah harus di pelatihan-pelatihan, kursus bahasa asing, dan lain-lain ya. Jadi Anda harus tahu. Nah, itu juga salah satu cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Tujuannya juga pasti akan memunculkan nanti. Setelah kita tahu kekuatan kita, kita juga harus evaluasi juga kelemahan diri kita tadi di SWOT tadi kan. Kekuatan kita seperti apa, kemudian kelemahan kita apa aja. Caranya juga pasti kita harus jujur nih pada diri kita nih. Jujur apa nih? Misalnya suka pelupa, terus nggak percaya diri, berkomunikasi kurang cakap, misalnya kan. Nah, tahu kekuatan, ah, harus tahu juga peluang ke depan itu seperti apa nanti. Jadi dengan kekuatan kita segimana, dengan kelemahan kita segimana, kita ngelihat peluang itu mampu nggak kita itu bersaing. Kalau belum mampu rasa-rasanya apa nih harus kita tambah dalam kekuatan kita tadi, dalam diri kita tadi. Terus dalam kelemahan tadi, gimana nih kita mensiasati kelemahan kita tadi dengan peluangan yang peluang-peluang yang terutama diberikan juga peluangnya, kesempatannya juga banyak. Nah, jadi harus bisa kalian lihat peluang itu. Kayak di pariwisata nih, dari 2015 mungkin kalian udah dengar kita ada MEA dulunya, gambarnya kan ekonomi ASEAN juga itu dampaknya ke pariwisata juga. Kemudian yang terbaru juga kita KEK dari Pusat Kawasan Ekonomi Khusus. Itu kan peluang-peluang juga nanti untuk kalian. Jadi dengan kekuatan kelemahan kalian tadi, kalian lihat tuh peluang yang akan muncul dalam kebijakan pemerintah tadi dari MEA, dari KEK, kemudian ada juga Geopark. Banyak tuh pasti efek dari kebijakan pusat tadi. Kalau kalian cuman kekuatannya cuman ijazah, soft skill, nggak mau mengembangkan diri ya, melihat kesempatan tadi banyak, pasti kalian juga nggak akan bersaing nanti. Kita akan jadi penonton aja nanti. Belitung berkembang pesat, UMKM berkembang pesat, sedangkan dalam diri kita tadi nggak dipoles apapun. Jadi Anda harus lihat itu peluang yang banyak. Jadi bagaimana kalian harus nambah skill kalian? Bagaimana kalian harus kurang-kekurangan kalian dari evaluasi diri tadi? Terus dalam peluang yang banyak tadi pasti ada tantangan nanti, terutama bagi tenaga kerja. Pasti tenaga kerja yang dari luar tuh datang nanti ke Belitung. Dia udah lihat tuh peluang, wah banyak nih hotel berkembang pesat nih, pariwisatanya bagus. Kemudian dikunjungi dari event-event negara juga, UMKM banyak, mau wira swasta bisa.
Jadi dengan sekian banyak peluang tadi, kalau anak nambah yang namanya skill, nggak ngurangin yang namanya kekuatan, kalah dengan peluangnya sekian banyak, dengan tantangan yang makin banyak juga nanti dalam dunia kerja. Jadi itu salah satu caranya ya untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, untuk menampilkan rasa percaya diri. Bisa Anda terapkan juga untuk pribadi kalian. Jadi kalian itu harus yakin juga setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi harus diri sendiri juga untuk menampilkan rasa percaya diri. Nggak bisa kita harus jadi orang lain. Jadi kita harus tahu tolak ukur. Kita ini udah sejauh mana kelebihannya, kekurangannya. Kemudian jangan juga minder, rendah diri. Terus bersikap juga, jangan overconfident, jangan terlalu percaya diri. Jangan juga di bawah kepercayaan diri juga. Jadi nggak boleh. Jadi percaya diri aja kayak biasa aja. Kita tahu kekuatan kita, kelemahan kita. Ya kita bisa mensiasati itu untuk jadi lebih percaya diri. Kemudian ya untuk tips beretika selanjutnya itu etika berpenampilan ya. Yang kedua, dalam etika berpenampilan ini penting juga ya, karena apalagi kayak di hotel kita kan sebuah pelayanan jasa, memberikan jasa kepada orang. Jadi sangat penting untuk bagaimana cara berpenampilan yang baik. Caranya kita itu harus menjaga kebersihan diri, harus menjaga bau badan, bau mulut, itu etika berpenampilan dalam tempat kerja. Kemudian juga kita harus menjaga kesehatan kita juga agar selalu tampil prima dalam bekerja. Kemudian cara menjaga kebersihan diri ya kita harus mandi paling enggak 2 kali sehari. Kemudian setelah makan, apalagi kami di hotel kan, setelah makan, apalagi yang sambal terasi atau apapun itu yang menimbulkan bau tidak sedap ya harus gosok gigi, keloker. Kemudian juga untuk berpakaian juga harus rapi sesuai dengan standar yang ada atau di tempat kerja apapun itu. Bisa diterapkan juga untuk etika berpenampilan ini. Berpakaian rapi, terus ukurannya pas juga, nggak gede, nggak kecil pakaian. Kemudian juga menggunakan tanda atau identitas itu juga merupakan etika berpenampilan. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan pakaian yang kotor-kotoran, tapi harus selalu terjaga kebersihannya karena akan berikan pelayanan kepada tamu. Tamu itu ada yang eksternal dari luar dan ada juga yang internal. Jadi etika berpenampilan ini penting. Anda harus tampil prima dan berpakaian rapi sesuai dengan standar yang ada di kantor atau tempat kerja masing-masing. Kemudian untuk yang ketiga ya, untuk tips beretika selanjutnya. Kemudian jagalah disiplin diri. Nah, ini juga penting ya beretika dalam disiplin diri. Yang pertama itu pasti biasanya datang kantor pasti harus sebelum jam kerja, jadi nggak telat. Jadi be on time itu yang sangat utama ya. Ketimbang Anda pulang lebih 1 jam 2 jam, mungkin kalau di perusahaan itu biasanya lihat Anda datang tepat waktu, datang sebelum jam masuk kantor, masuk jam 8, mungkin jam 8 kurang 15 paling nggak udah ada di. Jadi harus tepat waktu. Biasanya pun dalam beraktivitas kalian juga akan kelebihan jam kerja atau overtime. Mungkin itu hal yang biasa sebagai loyalitas atau overtime kerja. Nah, jadi
Yang paling utama dilihat itu kedatangan Anda di tempat kantor. Kemudian juga untuk disiplin diri itu tidak meninggalkan pekerjaan juga. Jadi Anda itu tidak boleh meninggalkan pekerjaan, apalagi kayak di hotel nih, pakai shift kan. Wah, Kang, ada shift 2 nanti berleha-leha, santai, dan lain-lain. Itu nggak boleh juga. Itu namanya ngorbanin tim sendiri. Jadi harus disiplin juga itu dalam pekerjaan. Bagaimana Anda mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu kurang lebih 8 jam, jam kerja biasanya. Itu pas terhandle sama pekerjaan itu. Jadi nggak ada istilahnya, oh ada shift 2. Nanti ini ya, belum selesai kerjaannya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, habis kawan kalian sendiri. Jadi nggak boleh. Kemudian juga tuh ini juga salah satunya tidak menggunakan jam kerja itu selain untuk pekerjaan. Itu salah satu juga untuk disiplin diri. Misalnya lagi ada kerjaan nih, disuruh dari atasan nih, yang di engineering. Ya Pak, baik Pak. Ya Pak, baik Pak. Tak tahu ke belakang dia bukan ngambil alat las tapi main main game. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita itu nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan selain daripada pekerjaan. Kita dia katakan beretika itu ya kita harus melakukan pekerjaan itu pada jam kerja itu tepat. Nggak boleh Anda main game atau bersosial media kecuali marketing ya kalau di hotel. Kalau marketing itu emang dia harus dengan pola karena itu berkaitan dengan customer juga. Karena 1 detik aja salah marketing itu udah pasti bisnisnya hilang nanti. Jadi emang harus main ponsel. Beda dengan operasional. Jadi kalau operasional itu harus menggunakan jam kerja itu secara bijak. Jadi nggak ada yang main game, nggak ada yang ngerokok lah, SBT, SBT bahasa kerennya kan, ngopi dulu baru ngelas nanti. Jangan kayak gitu ya. Jadi harus disiplin. Kemudian juga yang tips beretika dalam bekerja yang keempat, pahami dasar etika pergaulan. Nah, ini juga kita kan dalam suatu organisasi itu pasti terdiri dari orang-orang banyak pribadi, banyak macam ragam untuk kepribadian orang yang akan kita temui di dalam organisasi itu. Mengapa itu penting? Kita ketahui itu dasar etika pergaulan, yaitu agar nggak menyakiti hati orang lain. Nah, bertindak harus bersikap sopan, salah satu dasar dalam pergaulan. Tidak bisa juga menaruh perhatian terhadap sesama juga merupakan etika pergaulan, toleransi, rasa ingin membantu dalam pergaulan itu. Dan mengendalikan emosi di dalam pergaulan. Jangan dikit-dikit baper, dikit tersinggung nanti. Nah, jangan kayak gitu ya dalam pergaulan. Jadi kita harus memahami lah orang-orang yang ada di tempat kerjaan. Ya tujuannya sih biar nggak ada konflik. Jadi kita harus ngerti etika pergaulan. Kemudian yang selanjutnya ini etika berbicara. Ini terkait dengan komunikasi ya. Kemarin juga kan udah, kalau nggak salah minggu kemarin udah dibahas juga. Komunikasi ada verbal, ada non verbal. Terus unsur-unsur komunikasi dari komunikator itu yang orang yang berbicara, kemudian ada pesan yang disampaikan, kemudian ada komunikan itu orang yang menerima pesan, kemudian ada feedback
kita harus pastikan bagaimana pesan itu dengan baik. Terus dalam berbicara juga kita itu harus menatap lawan bicara. Jadi kalau kita bicara itu etikanya harus menatap lawan bicara kita. Nggak boleh kita buang muka atau terlalu nunduk juga nggak boleh. Kemudian juga harus memiliki intonasi juga dalam berkomunikasi. Itu merupakan etika juga dalam berbicara. Menggunakan tatanan bahasa yang baik juga. Kemudian jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Nah, biasanya kan dalam menjawab si atau perintah atau kita mengeluarkan nada bicara tinggi, nggak boleh juga kita membentak. Jadi harus bagus, juga harus pendengar yang baik juga kalau dalam berbicara nih. Harus bisa mengimbangi lawan bicara menjadi baik. Jadi kita mendengarkan sama juga dengan atasan atau sama kawan bawahan dalam berbicara nggak boleh. Jadi itu juga merupakan etika dalam berkomunikasi atau berbicara. Kemudian yang untuk keenam, tips beretikanya kita harus jaga kredibilitas kita. Nah, ini penting juga ya, kredibilitas kita ini. Karena ini merupakan citra diri kita juga. Kalau kita agak memiliki kredibilitas yang baik. Caranya gimana kita untuk menjaga kredibilitas kita? Ya pas dengan kita berbicara jujur juga, pasti kita akan ya positif, nanti kredibilitas Anda juga akan terjaga. Kemudian dalam berjanji juga Anda harus menepati janji. Salah satu contohnya. Itu juga akan menjaga kredibilitas Anda. Kemudian yang tinggi juga terhadap pekerjaan. Tanggung jawab yang tinggi juga jaga kredibilitas kita. Ketimbang kita berleha-leha, santai, dan lain-lain. Mungkin dalam masyarakat atau di kerja pun melihat itu, wah gak bagus nih. Si A ini malas, si A ini. Ya, jadi kredibilitas Anda itu akan turun. Anda harus loyal terhadap perusahaan. Jadi itu juga salah satu caranya untuk menjaga kredibilitas harus terhadap perusahaan atau tempat kerja kita. Kemudian tuh selanjutnya, slide berikutnya, digeser Pak ke slide berikutnya. Nah, ini tips beretika dan bekerja selanjutnya ya. Jadi ada hubungan dengan atasan, kemudian hubungan dengan teman sekerja, hubungan dengan bawahan. Ini juga penting ya. Ini juga merupakan hierarki dalam manajemen, biasanya disebut dengan hierarki. Ada atasan, ada bawahan, ada juga teman sekerja. Jadi hierarki manajemen itu juga merupakan eh, tatanan atau urutan kita beretika di dalam suatu organisasi. Kita bisa lihat juga biasanya di dalam
namanya struktur organisasi. Dari bagan atau struktur organisasi tersebut juga itu mencerminkan posisi kita sebagai tenaga kerja. Ada yang atasan, ada yang middle management, ada yang lower management, jadi manajemen bawah. Jadi emang ada tingkatan tengah, ada bawahan. Ini itu tentang hierarki ya. Jadi yang pertama hubungan atasan di hierarki manajemen. Bagaimana caranya jaga hubungan dengan atasan? Nah, sama atasan kita. Nah, jadi itu caranya kita untuk menjaga hubungan dengan atasan. Hormat, tapi dalam organisasi itu pasti kita harus respect atau harus hormat pada atasan kita. Kemudian juga caranya kita beretika selanjutnya kepada kita itu selalu minta saran atau petunjuk dalam melakukan tugas, terutama tugas arti. Pasti kita harus minta petunjuk. Salah, nah, nggak boleh. Jadi kalau emang belum ngerti atau belum paham dengan tugas-tugasnya bisa minta saran dan petunjuk kepada atasan. Itu cara beretika juga menjaga hubungan atasan. Kemudian juga kalau kita mau memberikan masukan pada atasan, kita memberikan masukan itu sejak juga. Jadi kita harus menentang atasan. Jadi harus secara bijak kalau kepada atasan. Itu juga cara beretika juga dalam hubungan terhadap atasan. Jadi memberi masukan itu harus secara bijak. Kalau ada saran disampaikan secara bijak. Jadi tidak ada bahasa yang seolah-olah menentang atasan. Jadi secara hierarki itu emang harus kayak gitu. Harus respect kita pada atasan, harus kita beri hormat. Emang harus kayak gitu. Terus juga kita nggak boleh secara spontan menolak. Itu merupakan etika. Disuruh atasan kerjain A, Pak saya lagi gini-gini. Itu nggak boleh juga. Yang namanya atasan juga itu harus kita dengar, harus kita, karena kan pasti semata-mata untuk tujuan organisasi juga. Juga yang selanjutnya hubungan terhadap teman sekerja. Nah, ada etikanya juga kalau kita sama teman teman sekerja. Yaitu level satu ini apa namanya satu level satu dengan dengan teman kerja kita. Itu biasa kita itu ada teman itu kadang-kadang zaman tuh kadang dalam organisasi itu ada kecurigaan kadang-kadang. Wah, si Jumi dari kayak tapi hal yang kayak gitu nggak boleh terjadi dalam berdaya manusia dengan SDM itu. Gimana caranya biar nggak terjadi? Teman ya kita ya, jangan kita, tapi harus kita anggap sebagai mitra kerja kita, teman sekerja itu. Kalau kita negatif thinking terus, kemudian kita namanya menggerutu terus, tapi tanpa ada action juga kita nggak boleh. Tapi mitra kerja harus kita anggap teman kita itu. Jadi nggak boleh dianggap sebagai pesaing untuk promosi. Ada porsi masih biasanya di
Kemudian juga untuk etika dalam teman sekerja itu juga kita harus menumbuhkan rasa saling saling mengingatkan, harus kesusahan, harus mengingatkan salah atau yang kurang tepat dalam nih sama pegawai. Tidak boleh kita sikut-sikutan, dianggap sikut-sikutan, saling menjelekkan. Yang harus kita kembangkan itu ya kebiasaan merangkul kita, teman sekerja kita itu. Jadi kita harus pandai beretika sesama teman itu. Kemudian juga salah satu tipsnya juga kita itu harus mengembangkan kebiasaan teman sekerja. Jadi nggak ada bergosip, menjelekkan orang, nggak ada yang kayak gitu. Jadi harus diskusi sehat tentang pekerjaan. Jadi emang semata-mata untuk pekerjaan. Itu kan dalam diskusi yang sehat juga nanti akan memunculkan sebuah masukan atau sebuah hasil yang baik juga nanti. Kalau diskusinya sehat untuk kebaikan organisasi juga nanti. Nah, itu untuk hubungan sesama teman sekerja. Kemudian juga ada yang selanjutnya ini hubungan dengan bawahan. Ini apabila kita jadi atasan, bagaimana nih etika kita terhadap bawahan kita. Nah, jadi nah, nggak boleh juga semena-mena sama bawahan kita. Itu kita harus beretika juga. Nah, ya kita harus menghargai bawahan kita itu adalah manusia abad. Nggak boleh kita semena-mena, kita tindas atau kita kucilkan. Nggak boleh. Jadi kita harus hargai bawahan kita apabila kita menjadi atasan. SDM itu biasanya disebut juga dengan aset dalam satu organisasi. Jadi kalau kita nggak bisa jaga bawahan kita, ya habis aset kita. Organisasi pun nanti akan kacau. Nah, jadi sebagai atasan kita tuh harus menghargai bawahan kita itu sebagai manusia yang bermartabat. Boleh kita underestimate atau terus juga kita nggak boleh menunjukkan kekuasaan terlalu totaliter leadership. Jadi kadang-kadang kalau terlalu otoriter, totaliter gitu, ya pasti nggak enak dalam organisasi itu. Bawahan kita juga pasti akan merasa nggak enak. Apalagi sekarang kan udah zamannya modern, dan udah nggak bagi kita terlalu otoriter tuh saat ini. Kemudian etika kita kepada bawahan itu harus memberikan perintah dan teguran juga secara bijak. Jadi nggak boleh kita membentak bawahan di depan orang ramai misalnya kan, atau kita membentak bawahan kita di hotel nih depan tamu, itu nggak boleh. Jadi harus secara bijak. Caranya ya harus kita panggil, mungkin kita konseling, dipanggil yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja. Nah, jadi kita harus secara bijak juga memberikan teguran, nggak boleh di depan orang ramai, di depan kolega-kolega kita, terlalu menunjukkan kekuasaan juga kita di depan teman sekerja, nggak boleh jadi kayak gitu. Jadi kita sebagai atasan juga harus bijak bersikap. Kemudian tuh tips.
dalam beretika selanjutnya, ini etika masuk kantor. Tadi kan udah tentang hierarki dalam manajemen, atasan, satu level, sama bawahan. Kemudian berkantor juga, ini ada etikanya. Jadi Anda ini kantor nggak asal-asalan, nggak datang absen, dah mau ngapain aja bebas. Gitu. Nah, jadi nggak boleh kayak gitu. Yang termasuk dalam etika masuk kantor itu, misalnya kita mengucapkan salam, itu etika masuk kantor juga. Ketuk pintu sebelum masuk di kantor, apalagi yang bukan departemen kita. Misalnya kita ini departemen HK mau ke kantor engineering, kita nggak boleh nyelonong aja masuk ke kantor orang lain. Tapi kita harus ketuk pintu dulu beretikanya, izin dulu, mengucapkan salam. Jadi nggak boleh nyelonong aja masuk ke kantor-kantor yang ada di tempat kerja. Kemudian juga kita buka ceria juga dalam berkantor di kantor. Pandang sama orang. Itu merupakan etika masuk kantor yang tips beretika dalam bekerja ini ada menganggap kantor merupakan rumah dua biasanya kalau kita bilang. Jadi setelah rumah tinggal kita untuk kegiatan sehari-hari kita juga, ya kita kantor ini sebagai rumah kedua tempat kita cari uang, eh, bergaul dan segala macam lah. Jadi kita dalam kantor itu ya pasti harus eh, memiliki, menumbuhkan rasa dalam kantor itu. Kita harus punya yang namanya rasa memiliki di tempat kerja itu. Kalau kita nggak punya rasa memiliki, namanya menjaga aset-aset kita, menjaga alat-alat kantor kita, memiliki, menumbuhkan sikap rasa memiliki terhadap kantor. Kemudian harus menganggap kantor itu juga sebagai rumah. Dan juga harus rutin kita merawat, membersihkan kantor, atau merubah tata letak kantor, merubah desain kantor, atau apapun itu ya salah satu cara kita beretika juga. Sama sih ya harus rasa memiliki itu yang paling penting. Nah, perusahaan itu harus punya tuh setiap personal itu rasa memiliki itu. Karena kalau nggak punya rasa memiliki, kita pasti, oh ini bukan barang saya, baru dibeli ini 1 bulan alat-alat kerja udah rusak, terus baru dibeli ini peralatan baru habis juga nggak sampai 1 bulan rusak. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus eh, memiliki rasa itu, memiliki tadi. Paling itu aja sih Pak, pemaparan singkat lah mengenai etika bekerja. Oke, makasih Pak Supri. Baik, Ya, beberapa materi tentang etika bekerja sangat menarik tadi disampaikan dari Pak Supri dan eh, dari teman-teman. Silakan jika ada yang pertanyaan. Nah, ini di chat ini ada satu pertanyaan Pak Supri ya, dari Dito. Apakah bisa dibacakan? ada Pak saya buka. Ya,
Dito Imarzal Ya, dari Hotel Belitung Inn. ya. Saya baca ya, Pak. Boleh silakan. Ingin kalau bersosialisasi untuk berbicara dengan tamu ataupun konsumen, menghilangkan rasa takut dan tidak percaya diri. Ya, jadi untuk orang yang merasa dirinya introvert, itu seperti apa, Pak? Ini khususnya kalau terjun bekerja di dunia atau di pekerjaan yang mau tidak mau dia harus berhubungan dan berkomunikasi dengan banyak orang setiap saat. Sementara dia merasa introvert itu kan tertutup gitu. Artinya, nah Ya, kira-kira gimana itu Pak Supri? ini kan emang pribadi yang tertutup, mungkin kurang, bukan nggak ada potensi, ada sebenarnya, cuman memang lebih banyak mindernya gitu daripada ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sih, untuk introvert kita harus eh, menampilkan rasa percaya diri yang tadi saya bilang di tentang etika kerja tadi. Cara melakukan analisis terhadap diri kita, kita yaitu tahu dulu kekuatan kita ini apa aja, terus kelemahan kita apa aja. Jadi gimana nih cara kita memanfaatkan kelebihan kita tadi dengan mengurangi kekurangan yang ada dalam diri kita tadi. Nah, untuk menemukan itu, untuk menemukan rasa percaya diri ya kita harus yakin kita itu emang punya potensi, harus memiliki keyakinan bahwa kita itu mampu sebenarnya. Jangan minder, jangan ini. Tapi kalau kita emang masih kurang yakin juga ya, si diri tadi itu bisa dipakai instrumennya tadi. Cara kita mengevaluasi diri, eh, ya kita harus jujur sama diri kita. Kita ini udah kayak gimana, udah kekurangan kita banyak. Gimana kita mensiasati itu agar menjadi suatu kelebihan bagi kita. Jadi emang harus percaya diri, jangan nggak ada pribadi propet atau apa. Ya mungkin memang perlu dorongan aja sih, perlu motivasi juga dalam dirinya agar mau berubah. Kalau nggak mau berubah sih ya mungkin dia juga nggak akan ngerti, padahal dia punya potensi. Paling itu aja sih Pak, ya lebih ke evaluasi diri aja sih. Kemudian tindakan apa nih yang harus kita lakukan terhadap evaluasi diri kita tadi. Terus Ya, harus kita implementasikan. ya, ya. Jadi eh, orang introvert itu bukan tidak bisa bergaul dengan orang lain, khususnya berkomunikasi yang lain. Hanya mungkin kalau orang introvert itu adalah orang yang menjaga gaya komunikasinya lebih sedikit, tidak mau banyak bercerita dengan orang, tapi kalau bekerja dalam pelayanan terhadap orang banyak, saya kira eh, orang introvert justru bisa bekerja dengan baik. Karena yang paling penting kalau bekerja berkomunikasi dengan orang khususnya di hotel itu kan sebetulnya berkomunikasinya yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak melakukan komunikasi atau bercerita yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya, cerita-cerita hubungan pribadi, cerita-cerita hal yang lain. Jadi ceritanya, menyapanya, menjelaskannya tentu ya hanya berhubungan dengan pekerjaan. Kecuali kalau levelnya sudah
tinggi sehingga membutuhkan tema atau topik-topik dalam berkomunikasi tertentu. Boleh silakan Dito, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, is okay, silakan di-share. Dari Supiak pertanyaannya, dari Puncak. Ya, ini ada dari Grand Hatika. Ya, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan hubungan dengan rekan kerja? Nah, hubungan dengan rekan kerja. Nah, ini hubungannya yang hubungan kerja ya, hubungan kerja dengan rekan kerja. Oke, itu gimana, Pak Supri? Silakan. Ya, baik. Caranya kita agar sekerja sih ya tadi saya bilang juga ya, ulangi lagi yang di slide tadi. Eh, Mitra kerja itu jangan kita anggap sebagai pesaing. Jadi kita tuh bermitra sama teman sekerja itu bukan pesaing. Jadi jangan saling menjatuhkan, jangan saling curiga atau membuat kelompok-kelompok tertentu. Kalau sudah di kayak gitu kan ya pasti dalam organisasi itu akan kacau. Jadi harus eh, jadikan staf kita itu atau teman kerja kita itu sebagai mitra. Kemudian juga kita harus menumbuhkan rasa saling membantu. Jadi kalau kita menumbuhkan saling membantu, mengingatkan tadi udah dibilang, jadi pasti akan harmonis dalam organisasi itu. Tidak akan terjadi konflik. Harus satu visi, satu misi lah dengan perusahaan. Jadi nggak ada energi negatif lah. Terus juga jangan menjatuhkan teman terhadap sang pelaku dalam organisasi. Nah, jadi itu ya caranya ya harus kita teman kita itu harus kita anggap sebagai mitra kerja. Terus tumbuhkan rasa saling membantu, tumbuhkan rasa saling mengingatkan apabila teman salah, tegur, oi, salah nih kalian gini nih caranya. Terus juga kembangkan diskusi yang sehat. Jadi sesama teman itu boleh diskusi yang sehat, tapi jangan bergosip itu nggak boleh. Pasti akan mengganggu kinerja juga nanti. Paling itu aja sih Pak, jawaban ringkasnya. Oke, sudah clear ya, Algi? Ada lagi, silakan. Dari sepihak. Oke teman-teman sambil mengikuti diskusi jangan lupa link daftar hadirnya. Recording in progress. Ya, oke. Hmm. Yang masih ada pertanyaan, silakan di chat. Ini sinyalnya agak kurang eh, bagus hari ini. Jangan lupa untuk isi link daftar hadir ya. Dari Puncak Manggar Supermarket, silakan. Sepiak Hotel Santika, ditunggu serinya. Nah, dalam etika mungkin kalau saya bisa menambahkan, etika itu tidak hanya sekedar sopan dalam apa berbicara, tapi seperti yang dibahas tadi dari Pak Supri, etika itu juga berhubungan dengan cara berpenampilan, penampilan dari ujung rambut sampai sepatu. Ya, khususnya yang di hotel, apakah rambut Anda misalnya sudah sesuai dengan grooming yang ditentukan, kerapihan pakaiannya. Kalau Anda berkaca, lebih enak dilihat baju Anda itu dimasukkan ke dalam atau tidak dimasukkan ke dalam.
Sebelum Anda melihat, maka aturannya seperti apa. Lalu yang berkumis, yang bercambang, yang perempuan yang berkerudung. Etika juga, etika dalam menggunakan perhiasan. Walaupun Anda punya banyak perhiasan, sejauh mana Anda diizinkan untuk memakai perhiasan tersebut di tempat kerja. Sepatu, ya, sepatu. Walaupun di hotel itu beberapa beda hotel memiliki beda versi karena tema-tema hotel itu biasanya ada memiliki tema-tema tertentu, ada yang temanya casual, ada yang temanya formal. Apakah footwear Anda, sepatu, kaos kaki sudah disesuaikan dengan aturan yang ada? Oke, ini ada chat masuk dari Grand Hatika. Pak Supri, apa perbedaan hubungan dengan teman kerja dan etika pergaulan dalam pekerja? Perbedaan hubungan dengan teman kerja dan etika pergaulan dalam bekerja. Oke, silakan Pak Supri. Ini dari anak apa dari rekan kerja ini ya, dari bawahan di etika. Mantap. Ya. Silakan Pak Supri. Tadi pertanyaannya perbedaannya Pak ya. Perbedaan hubungan dengan teman kerja dan etika pergaulan dalam bekerja. Paling kalau untuk etika bekerja sesama teman kan tadi kita menghargai teman-teman kita kan, sebagai mitra, kemudian menghargai teman kita sebagai Mic-nya dihidupkan, mic-nya mati itu. Ya, silakan. sebenarnya dalam teman sekerja dengan etika pergaulan itu sih sama aja sih sebenarnya. Karena kita juga dalam pekerjaan itu ya harus bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja kita. Jadi hubungannya dengan teman sekerja ya sebenarnya mirip sih Pak, mirip aja. Karena kan kita tidak mungkin dalam perusahaan itu nggak akan bersosialisasi. Jadi yang teman sekerja tadi kan kita lebih mengatur kepada kita itu menganggap teman membantu, rasa menolong, atau diskusi-diskusi sehat. Dalam pergaulan pun di nggak lepas juga dari hal-hal tersebut dalam pergaulan kerja itu. Jadi emang mirip sih sebenarnya. Ya, dalam pergaulan juga kita harus memiliki sahabat-sahabat juga. Harus menganggap rekan kita juga mitra juga. Emang lebih mirip. Paling gitu aja sih Pak untuk ini ya. Emang sebenarnya sih lebih mirip aja kalau Iya, bicara emang berhubungan sih itu. iya, iya. Oke. Jadi itu penjelasan dari Pak Supri, pergaulan, perbedaan hubungan pergaulan dengan teman dan etika pergaulan dalam bekerja. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi pertanyaan baik dari Tekno, dari Sepia, Puncak Manggar, Santika Hotel. Baik, kalau tidak ada, saya kira etika dalam bekerja materinya sudah clear, sudah jelas disampaikan dari Pak Supri.
Untuk teman-teman yang melaksanakan pemagangan, tentunya kembali ke tujuan dari kenapa Anda ikut magang. Tujuan akhirnya adalah Anda ingin bekerja dimanapun nanti. Selama 5 bulan ini tentu banyak hal yang akan dihadapi karena di dalam mungkin di 1 bulan ini pendelegasian tugas pekerjaan itu masih dalam pendampingan dan pelatihan. Tapi nanti di bulan kedua, ketiga, keempat kemungkinan tanggung jawabnya bisa lebih besar. Jadi mulailah dengan etika bekerja. Tadi Pak Supri bisa di awal menjelaskan skill itu penting dan bisa dilatih, tapi etika itu lebih diutamakan. Setiap Anda ketemu tamu, setiap Anda ketemu atasan, bahkan ketemu jika nanti Anda menjadi atasan berhubungan dengan bawahan, termasuk dengan rekan kerja, itu harus menjunjung etika kerja. Contoh kalau Anda misalnya 2 orang dari kampung yang sama bekerja di salah satu tempat dan diterima dua-duanya, maka hubungannya ketika Anda masuk di dunia kerja itu sudah berbeda. Hubungan teman sekampung dan di tempat kerja adalah hubungan dengan tempat kerja. Penentuan eh, 2 orang yang masuk tadi itu takdirnya tidak akan sama tergantung dari cara dia bekerja. Karena selama bekerja, khususnya di pemagangan ini, nanti ada penilaian. Penilaian yang akan disampaikan ke kita dari industri. Oh, ternyata dari 5 ini saya ngambil orangnya nanti 3 orang, Pak. Karena yang 2 orang yang pertama rajin tidak sesuai, tidak mengerjakan sesuai perintah. Kalau ketemu tamu nggak pernah senyum misalnya. Nah, hal-hal yang kecil itu tolong diperhatikan. Oke, sebelum kita closing, Pak Supri mungkin ada kata-kata penutup untuk sesi ini. Baiklah, untuk penutupnya mungkin saya sampaikan bahwa etika bekerja ini memang hal yang simple sebenarnya, tapi dampaknya sangat besar. Nah, jadi setiap personal itu yang memang perlu menerapkan etika dalam bekerja. Jadi nggak lepas dengan etika bekerja. Karena kalau kita memiliki skill yang baik, skill yang tinggi, tapi kita memiliki etika juga, mungkin kita nggak akan kepakai juga di dunia kerja. Jadi emang etika kerja ini memang merupakan hal yang ya bisa dibilang nggak begitu ini, tapi dampaknya sangat besar. Ya mudah-mudahan juga ya teman-teman sekalian bisa menerapkan cara-cara atau tips beretika di tempat kerjanya masing-masing, kemudian tingkatkan skillnya, kemudian juga selalu belajar, belajar dan belajar juga. Ibaratnya tumbuhkan mindset kita itu agar terus tumbuh dan berkembang. Dengan etika tadi kita akan tumbuh dan berkembang juga. Jadi jangan pernah jangan cepat puas dengan apa yang telah dimiliki, tapi terus belajar. Paling itu aja sih Pak untuk penutupnya. Sekian Pak. Oke, itu aja Pak Supri. Cukup ya? Siap. Oke. Ya. Oke, buat teman-teman, untuk sesi etika bekerja hari ini cukup. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Jangan lupa itu tolong isi daftar hadirnya. Pertemuan terakhir kemarin yang hadir 30, tapi yang isi daftar hadir cuma berapa orang. Terakhir itu nanti saya mau nyampaikan persentase dari kehadiran per pesertanya. Jadi yang kemarin 100% kehadiran yang saya perhatikan itu Bonjak dan Hatika, Belitung In. Nah, yang lain ini masih di bawah berapa persen itu. Nanti terakhir saya mau informasikan persentase kehadiran termasuk persentase yang mengisi pre-test dan pre sesi dan post sesi ya. Ini persentasenya udah saya buat.
Jadi nanti kita mau sampaikan. Nah, ini akan menjadi apa, terminal atau motivasi teman-teman. Ya kalau bekerja begini, banyak urusan yang harus dilakukan. Beda ketika sebelum bekerja atau masih di sekolah. Kalau di sekolah, eh, Anda nggak masuk sekolah, izin apa saja, guru tidak akan marah. Tapi kalau sudah bekerja, urusannya udah lain tuh. Urusannya eh, scoring, SP, pemecatan, dan lain-lain. Dan akhirnya kalau udah pemecatan dengan tidak hormat, ini dalam dunia kerja ini Belitung kecil nih soalnya. Kalau udah di blacklist di satu tempat, biasanya semua tempat tahu nih. Apalagi kalau udah di media sosial. Tolong si A dengan nama ini sudah tidak bekerja di tempat kami dengan tidak hormat. Waduh, itu nanti kalau ngelamar di tempat lain bisa bahaya itu. Nah, jadi itu dulu. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Nanti untuk apa, link kuis posesi saya share di grup. Tolong diisikan paling lambat jam 3 sore ini. Ya, tolong kameranya semuanya dihidupkan. Saya mau ambil fotonya. Yuk kameranya, silakan dihidupkan. Hmm. Halo, ya, kameranya bisa dihidupkan. Silakan. Tunggu ya, ini sinyalnya kayaknya agak lama. Jadi kamera apa, foto view di kameranya belum ada yang muncul. Oke. Tunggu ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu. Nunggu di sini masih tulisan yang muncul. Oke, senyum. Senyum. Yang pakai masker senyum juga. Oh, satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi, halaman selanjutnya. Satu. Oke. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman atas partisipasinya. Ketemu lagi di hari Kamis, sesi teamwork ya. Eh, silakan mic-nya dihidupkan. Oke, teman-teman bisa dengar ya. Makasih banyak ya. Ketemu lagi hari Kamis ya. Oke, oke. Oke, yuk, makasih banyak. Bapak close ya.